Ya, halo. Hari ini gue mendapatkan kesempatan yang spesial karena mungkin gue orang pertama yang mereview mobil ini. Karena mobil juga sangat spesial di hari yang spesial. Ya, hari Selasa lah ya, tanggal 10 Januari. Mobilnya apa? Penasaran? Kita turunin. Kita lihat mobilnya bareng-bareng. Mobilnya adalah Porsche 911 992 GT3 RS. Ya, mobilnya keren banget sih ini. Yang pertama kita bahas di velgnya. Velgnya dia karena DWC package ya, dia menggunakan dari bahan magnesium dan dia dari BBS, dan dia sudah menggunakan sentral lock juga, ada mesin RS di sini, dan dibalut dengan ban ukuran 275 35 ZR20 dari Michelin Pilot Sport Cup 2. Tuh ban yang bagus banget ya. Nah, kita maju lagi, ini splitter di depan sambil ke sana. Ini bisa buat dia DRL dan lampu sini. Headlamp, dia menggunakan Porsche LED matrix system. Ya, jadi di sini ada DRL 4 titik itu di sini, dan itu keren banget. Lanjut lagi ke ya apa ya, bagasi depan atau kap mesin. Nggak, ini bagasi depan, dia full karbon, dan di sini ada sirip-siripnya buat membuang angin dari masuk dari sini tembus ke sini, jadi bisa buat downforce juga mobilnya. Tapi apa ini mobil ada bagasi nggak sih sebenarnya? Nanti kita lihat, oke? Ya, kita buka kap mesin apa bagasi depan ya? Harusnya bagasi depan. Kita buka. Ini tuh nggak ada apa-apa ya, dia bukan bagasi. Karena isinya kalau RS tuh radiator dan fan. Udara dari masuk ke sini, dingin radiator, langsung keluar lagi lewat pulung yang di sini. Itu pelan. Nah, sini juga sudah diperhitungkan untuk aerodinamis, ada sirip-siripnya di sini, dan ini gede banget. Dan ini full karbon juga ya. Yang hebatnya lagi, di sini juga ada side skirt gitu, sana di depan. Ini dibuat yang fender, jadi udara itu nggak ngumpul di dalam sini. Ini dari ban langsung terbuang ke sini. Itu juga sudah diperhitungkan. Masuk kunci kayak gini ya, simple. Cuma ada unlock, lock, dan logo RS. Apa logo itu? Logo RS. Ini kita cari tahu apa itu RS sebenarnya. Bukan road sailing ya. Yuk kita masuk. Nah, di dalam sini semua itu bahan-bahannya sangat berkualitas dan bagus banget ya. Handle pintunya aja di sini. Handle pintu ini dia full karbon. Di sini juga full karbon. Dan ini yang di sini setir, di dashboard, di pilar A itu menggunakan bahan namanya Restex. Restex itu semacam Alcantara lah, dan ini dipadukan sama leather
sama leather juga dengan stitching merah. Nah kalau ini buat buka pintunya pakai tali biar enteng, maksudnya gitu. Coba kita lebih masuk dalam aja kali ya, biar ngejelasin fitur-fitur apa aja yang menarik banget di dalam kokpit GT3 RS ya kan. Di dalam sini tuh tarik pintu aja, door handle pintu aja full karbon biar enak. Dan ini ngeri-ngeri sedap sih megangnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini tali biar enteng, juga full karbon. Dan yang paling beda dari Porsche semuanya itu pedal shiftnya. Dia magnetik, jadi bukan yang kayak biasanya, dia ada suaranya. Dan suara itu makanan juga sama tuh. Jadi tuh memberi kayak kepastian kalau kita pas lagi nyetir kenceng, belok downshift atau upshift gitu kan, atau jadi nggak saja kayak kesenggol gitu, kesenggol tek pencet. Ini enggaknya kayak kita nekennya tuh kayak pasti, kayak nah itu masih tanda tuh kalau kita udah neken kayak nah gitu tuh. Itu keren banget sih, keren banget ya. Ini Matic ya, PDK 7 speed. Sebenarnya pengen jelasin lagi tuh apalagi setirnya ini beda banget dibandingkan GT3 yang lain. Ya dia masih manual nih dorongnya, tapi nggak apa-apa. Joknya juga manual, maju mundurnya. Dan elektrik tuh cuma buat naik turun kursi doang, dari sini dari tumpul naik turun. Kalau rebahnya nggak bisa direbahin. Ini bucket seat, full bucket seat, dan dari karbon. Dan urusan Wesha RS. Nah kita kalau ngejelasin dari sini, kita kotak-on aja mobilnya. Ya, gue akan menjelaskan fitur-fitur yang baru dan ada di mobil ini. Biasanya kalau Porsche itu ya, putar-putaran ini cuma ada satu di sini, dan itu cuma buat drive mode, dari normal ke sport ke track, itu aja. Kalau dipencet biasanya dia buat sport response. Berhubung ini GT3 RS ya, dia tambah lagi 3 biji di sini. Ada warna merah, biru, dan kuning. Ya, yang sebelah kiri ini PASM. PASM itu buat suspensi, ngatur suspensi ya, depan, belakang, kanan, kiri. Kalau kita pencet, dia bisa ngatur compression dan rebound dari setiap shock masing-masing, dari setiap suspensi depannya dan belakang. Kalau di kanan tambahin compressionnya, kalau ke kiri buat kurangin. Kalau ini kan yang merah ini buat yang depan, kalau yang biru ini buat yang belakang. Kalau kanan buat nambahin, muter ke kiri buat ngurangin. Tapi kita harus pencet PASM dulu yang merah, pencet itu. Nah kalau yang sebelah kiri, yang kanan ini, setelah kita pencet ini, drive mode dan ESC dan tractionnya itu berubah buat ngatur rebound suspensi depan dan belakang. Yang atas ini buat depan, kalau ke kanan reboundnya ditambahin, kalau putar ke kiri buat kurangin. Dan yang kuning, yang ESC itu buat ngatur rebound bagian belakang.
Itu kan karena kita pencet yang PAC yang merah, tombol merah. Kalau kita pencet tombol yang biru, dia berubah lagi fungsinya. Namanya PTV. Itu kayak pembagian Porsche torsi. Porsche itu ke diferensial sebelah kanan apa sebelah kiri di waktu yang tepat dan belokan dan arahan yang tepat gitu. Nah, fungsi itu ada dua. Kasih tanda biru, yang merah tuh buat course. Kita bisa ngatur course-nya mobil RS ini, mau plus berapa dan minus berapa. Course itu maksudnya itu kayak inject coupling kalau di mobil manual, itu diperlukan juga. Nah, kalau ini yang biru jadi buat power, mau seberapa strong power delivery-nya ke diferensial gitu. Nah, kalau kita punya biru, yang ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita punya tang ESC, nah di sini ESC ada dua atas bawah dan ini berkaitan ya. Kalau kita ke kanan ini posisi ESC-nya itu on dengan traction maksimal 7, paling minus itu 4, 7, 6, 5, 4 di 4. Kalau di on, jadi dia nggak bisa off, selalu on. Nah, kalau kita putar ESC sini ke tengah, misalnya ESC dynamic, jadi dia bisa ngatur tractionnya itu on or off itu bisa sampai dari 4, 3, 2, 1. Nah, dia dynamic itu ya bisa nge-slide dikit lah, ngedrift, bukan ngedrift ya, gitu kayak exit corner tuh tapi sambil nge-slide dikit. Itu kadang bisa buat mempercepat waktu, tapi nggak di setiap momen belokan itu bisa dipakai. Jadi kayak ada kalanya itu dibutuhkan cornering saat keluar itu nge-slide sedikit, itu pakai dynamic traction 1 itu bisa pasti. Nah, kalau kita kecil lagi ada suara yang tahu kalau ESC-nya itu off. Apa itu ESC? ESC itu Electronic Stability Control. Kalau TC itu traction control. Nah, kalau ini di off, tractionnya bisa kita matiin full. Ada suara lagi yang menandakan TC-nya dimatikan. Gitu. Ada yang lebih menarik lagi sebenarnya, Pak. Di sini setir ada tombol DRS. DRS tuh buat kalau di F1 spoilernya tuh, jadi kalau lurus menyalip kita pencet DRS harusnya spoiler begini, dia bisa lurus tuh. Jadi mobil nggak ada drag-nya itu lebih kecil. Tapi kalau dibelokkan kan butuh downforce yang lebih, jadi dia bisa naik gini. Kalau lurus gini, ini ada tombolnya. Diputar dari sini juga nih tombol volume. Itu jadi tombol DRS. Itu keren banget. Oh ya, ngomongin tadi yang PTV ini, sebenarnya kan kalau tahu ya, Porsche itu ada kayak cheat code RPM limiter di 4000. Terus kalau misalkan orang tahu nih, taruh aja di D, tarik D, tekan pedal shift kanan kiri plus dan minus bareng, gas, dia bisa rev sampai 7000. Tapi itu sebenarnya bukan cheat code. Ini tuh fungsinya buat coasting. Jadi ada di mana momen driver pas mau masuk entry belokan, dia perlu coasting. Jadi kayak tekan itu mobilnya gendong kayak inject coupling gitu loh. Jadi itu perlu namanya coasting buat masuk ke belokan. Tapi nggak semua belokan atau nggak setiap saat coasting itu diperlukan. Di beberapa momen aja coasting itu diperlukan. Ini akan bareng kayak gini. Nah itu mobil langsung kayak meluncur, gear gak ada kenahan gear, gak ada ketahan brake, gak ada engine brake, mobil meluncur aja. Terus tekan pas lepas lagi langsung engage lagi tuh gearbox ya. Gitu sih ya. Kita ada di bagian belakang yang tadi udah dijelasin tadi ya. Di area itu di sini bisa kita buka. Ini posisi dynamic
aerodinamis. Ada juga yang ini dynamic downforce, ada juga yang low downforce. Kalau low downforce dia bakal lurus. Kalau yang dynamic downforce dia bakal gini, dan dia bisa diatur lagi dari setir yang ada di RS-nya. Nah, kita udah ngomongin mesin dari tadi ya. Kita bahas mesinnya, tapi nggak bisa dibuka ke mesinnya. Kan dia di belakang rear engine, rear wheel drive ya. Dia masih menggunakan mesin yang sama dengan GT3 biasa ya, tapi lebih ditune. 510 HP, 470 Nm. Ya disalurkan dengan 7-speed PDK dan launch control yang Porsche keren banget. Rear wheel drive 7-speed, gak ada slip-slipnya. Atau karena dia ada mesinnya dari di belakang, jadi dia beban di belakang, dan itu membuat gak ada skid saat melaju. 0 ke 100 itu 3 detik. Ini wingnya tinggi banget loh. Pengguang pendek ya. Gue bukan 177 cm. Oh iya, yang lupa kita belum membahas atapnya. GT3 RS itu atapnya pakai carbon fiber roof. Ya, full carbon fiber. Spoiler juga carbon fiber. Dan ini ada sirip di sini. Fungsinya itu buat ngebelah angin. Jadi angin yang dari depan. Tadi kan dijelasin tuh di depan di hoodnya itu, di hood ya. Di bagasi depan, di kap depan, dia anginnya itu sudah dihitung agar dia nggak lewat tengah sini. Jadi angin dingin itu masuk langsung ke mesin. Sedangkan yang angin dari depan tuh lewat tuh anginnya angin panas, karena dia udah ngehantam dari udara ke radiator, fan besar, dan pasti panas banget. Jadi dia airflow-nya tuh dia lewat sini, dan sini ini agak gemuk nih. Itu untuk membuang ke sini. Jadi nggak masuk ke mesin. Hot air-nya itu. Jadi yang masuk ke mesin itu pasti udara dingin. Jadi itu udah diperhitungkan. Yang lebih keren lagi itu sebenarnya di depan ya. Di bawah depan ada flap yang gabung dengan DRS, dan di bawah dekat roda depan itu ada kayak saluran kayak skirts, tapi di bawah bodi, dan dia bentuknya kayak gini. Dia buat membuang angin langsung gitu loh. Nah, karena kita masih di bagian belakang, kita tadi udah ngomongin lebar spek ban depan, yang belakang bannya itu lebih gila sih ya. Dia tetap menggunakan magnesium dengan central lock, dan dibalut dengan ban Michelin Pilot Sport Cup 2. Lihat spek bannya dong. Ban belakangnya pakai ukuran 335/30 dan ZR21. Ini ban 335 ditaruh di belakang. GT3 itu kalau nggak salah tuh ban pertamanya Bugatti Veyron itu 335. Dan dia cakram ya, disc brake ya, depan belakang sudah menggunakan PCCB, itu Porsche Ceramic Composite. Jadi dia kayak disc brake dengan bahan keramik, itu tahan panas. Oh ya, ini di GT3 RS tuh bukan buat dinginin mesin, bukan buat udara, buat ke engine di belakang, enggak. Di GT3 RS ini dia buat dinginin rem. Dia ngalurin udara masuk sini, set, buang ke sini, belakang. Dinginin mesinnya cuma dari atas doang, dari bagian sini, udah itu aja. Nggak lebih dari sini, hanya dari sini doang, dari atas turun ke belakang, itu udah cukup banget. Ya, sekian review dari gue tentang GT3 RS lain-lain tuh ya. Ini mobil yang pasti sangat kencengnya banget buat di sirkuit, buat di track. Dan ini mobil juga
jadi aris pertama di Indonesia. Dan ini mobil pasti bakal istimewa banget. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.